Ya, silakan tutup matanya. Letakkan tangan di atas pangkuan atau di atas meja. Buat senyaman kalian. Silakan rasakan udara yang ada di sekitar kalian. Silakan dengarkan bunyi-bunyi yang ada di sekitar kalian. Silakan kalian dengarkan suara yang terdekat dengan kalian. Silakan kalian dengarkan suara yang paling dekat dengan kalian. Selanjutnya masih mata terpejam. Silakan kalian bayangkan kalian tadi pergi ke sekolah, berangkat pagi-pagi, buru-buru, belum sarapan karena sarapan belum matang. Kalian berangkat ke sekolah, kalian ngebut dari berangkat ke sekolah. Ada yang jalan kaki ke sekolah cepat-cepat supaya tidak terlambat, supaya tidak terkena kelas substitusi. Nah, sekarang kalian bayangkan setelah kalian pergi ke sekolah, ternyata makanan sudah matang, siap untuk disantap. Makanannya ternyata di sana ada rujak. Rujak itu rasanya masam. Kemudian setelah kamu icipin kepedesan, kamu perlu air. Air itu untuk menetralkan. Selanjutnya, kamu tadi sebelum ke sekolah, kamu mandi dulu dengan tergesa-gesa pakai sabun. Sabunnya karena tergesa-gesa, sabunnya jatuh karena sabunnya licin. Berarti sabunnya adalah basah. Sekarang kamu sudah siap berangkat ke sekolah. Ada makanan yang lain. Ternyata makanan yang kamu makan keasinan karena kelebihan garam. Tapi tetap kamu makan karena sudah dimasakin sama ibunya. Karena kalau buang-buang makanan nanti jadi mubazir. Sekarang kalian bayangkan kalian sudah sampai sekolah dengan perut kenyang, dengan suasana senyum, ketemu teman-teman bahagia. Sekarang perlahan buka matanya. Ya, senyum. Oke. Nah, tadi gimana perasaan kalian? Sudah lebih tenang sekarang? Ya. Kenapa kalian makan tadi? Nah, betul, karena kalian lapar. Tepat sekali ya, kalau kita lapar kan kita perlu makanan ya. Ya. Nah, tadi makanannya keasinan ya. Berarti itu mengandung garam. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu tentang hidrolisis atau garam ya. Nah, sekarang ibunya punya sulam nih ya. Ibunya punya larutan satu ini ya. Kemudian di sini ini ada ibu punya dua larutan yang berbeda ya. Nah, sekarang di sini ini kosong ya Nak ya, nggak ada isinya ya. Nah, itu dua nggak ada yang netes ya. Nah, setelah itu ibu masukkan ke sini campurannya. Bagaimana warnanya saya? Kuning atau tidak berwarna ya. Nah, selanjutnya ibu campurkan larutan yang ketiga ini. Sebentar. Yuk, ibu campurkan. Nah, bagaimana warnanya? Ya, menjadi berwarna merah. Kenapa bisa berwarna merah seperti ini? Atau pink atau biru ya? Kenapa? Ada yang tahu? Karena itu tadi sudah tambahkan indikator.
indikator. Ya, nah indikator adalah zat yang digunakan untuk menentukan perubahan warnanya ya, menentukan sifat zatnya baik bersifat asam, basa maupun netral ya. Jadi tadi sebelum ibu kosongkan, ibu kasih dulu sama fenolftalin, indikator fenolftalin di sana, terus kemudian ibu buang ya. Nah selanjutnya ibu campurkan zat yang berlainan sifatnya, yang semula tadi asam, sehingga dia tidak berwarna. Setelah dicampur indikator fenolftalin, dia tetap tidak berwarna. Kalau asam menggunakan indikator PP, kalau asam kan tidak berwarna ya. Selanjutnya begitu tambahkan indikator asam basa, kalau dia bersifat basa, maka ya dia menjadi merah ya. Nah, ini tadi adalah percobaan tentang asam basa. Jadi kebersihan sangat menentukan keberhasilan dalam praktikum kalian ya. Bila seperti tadi, kalau tempatnya itu kotor, maka hasilnya tidak akan valid atau tidak sesuai dengan harapannya ya. Yang diharapkan tadi kan jadi tidak berwarna, sekarang kok jadi begini. Padahal kalau kalian tahu tadi kan awalnya tidak dikasih apa-apa ya. Nah, kok bisa seperti ini. Nah, jadi tadi kalau tidak ditambahkan dengan indikator PP atau fenolftalin, kalau bening yang bening ya tetap bening, nggak ada perubahan warna. Oke ya. Nah, itulah materi yang mengingatkan lagi untuk kebersihan kelasnya ya. Untuk kebersihan praktikum juga. Kemudian saat kalian mengingatkan kalian tentang asam basa yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana asam itu bersifat, asam itu pH-nya kurang dari 7, kalau basa lebih dari 7. Kemudian kalau netral pH-nya 7 ya. Nah, pada tujuan pembelajaran kita hari ini kalian nanti dapat mengamati tentang sifat garam ya, serta perubahan warnanya. Kemudian dapat menghitung besarnya pH baik larutan hidrolisis ya. Apakah jenisnya sama untuk larutan hidrolisis itu, apakah semua netral? Nanti akan kalian jawab saat kalian melakukan praktikum. Ya nak ya. Nah, kemudian sebentar lagi silakan kalian duduk sesuai kelompoknya, sesuai dengan pembagian sesuai dengan gaya belajarnya waktu ini ya. Pembagian kelompoknya sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Silakan duduk sesuai kelompoknya dulu dahulu. Yuk, silakan duduk.